bedanya fadilah dengan hikmah. Ini sebagai perumpamaan. Ada seorang petani besar memiliki sawah yang begitu luas. Kemudian dia menyuruh kepada seseorang yang punya traktor untuk menggarap sawah yang akan ditanami padi tersebut dengan upah per hektar 5 juta. Ketika selesai mentraktor, ketika dalam perjalanan menggarap sawah tersebut, si tukang traktor itu menemukan belut, kemudian tutut, bahkan dia juga mengambil genjer lah kalau kata sekarang. Nah, selesai dia menggarap sawah tersebut, dia mendapatkan upah 5 juta, kemudian juga mendapatkan belut 1 ember, tutut bahkan banyak, tidak ketinggalan genjer. Nah, apa yang kita lihat dari sini? Uang 5 juta itu adalah fadilah, sementara belut itu merupakan hikmah. Jadi dua-duanya menguntungkan. Oleh karena itu, mari kita saat melaksanakan ibadah puasa itu jangan cari fadilah saja, tapi juga harus mencari hikmah. Nah, hikmah puasa ini banyak sekali. Di antaranya menumbuhkan sifat muraqabah, sifat merasa diri dimonitor oleh Allah. Coba aja kita rasakan. Ketika tadi kita berwudu, di samping kiri kanan kita ada orang. Kita haus. Andai kata saat berkumur kita minum seteguk air saja, orang di samping kiri kanan nggak tahu. Kenapa tidak kita lakukan? Karena yakin betul Allah senantiasa memantau kita. Nah, hadirin rahimakumullah, keyakinan akan keberadaan Allah dalam setiap aktivitas kita ini sungguh luar biasa pengaruhnya. Ada beberapa pengaruh positif yang dapat dirasakan oleh orang memiliki sifat muraqabah. Yang pertama adalah istiglalul waqti bima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Dia akan memanage, mengatur waktu semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Dia akan membagi waktu dari mulai sejak bangun sampai dia tidur. Misal bangun jam 3:30, dia melaksanakan sholat tahajud, kemudian istighfar, baca Quran, kemudian dia akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, datang ke masjid, sholat qobliyah dulu, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian duduk sambil berzikir, baca Quran juga, mungkin baca sholawatan sampai dengan terbit fajar. Kemudian setelah itu dia sholat isyraq 2 rakaat. Yang kata Nabi, pahalanya itu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Kemudian di seperempat siang dia melaksanakan, pagi-pagi dia bekerja. Tidak lupa di seperempat siang jam 8:30 dia sholat duha, kemudian bekerja lagi. Kemudian waktu zuhur dia melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan kerja lagi, dan seterusnya sampai dengan tidur. Inilah orang yang muraqabah, ini seperti itu aktivitasnya. Tidak akan menggunakan dalam kesia-siaan seperti main gaple, remi, catur, punten, mungkin juga mancing dan sebagainya. Dia akan selalu menghitung, inikah yang bermanfaat atau tidak waktu yang saya gunakan. Kemudian yang kedua, orang yang muraqabah itu akan hifzul qalbi, menjaga kolbunya dari sifat-sifat tercela. Yang mana sifat-sifat tercela yang dalam hati itu tidak diketahui oleh manusia. Allah yang tahu. Wallahu alimun bidzatis sudur. Oleh itu orang yang muraqabah itu tidak ada sifat hikdu dendam, tidak ada adawah permusuhan, tidak ada kedengkian kepada siapapun, tidak ada kebencian. Padahal itu adalah penyakit yang ada dalam hati yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi dia yakin Allah Maha tahu, maka dia tidak akan melakukannya itu. Kemudian yang ketiga adalah al-musyara'atu wal mujahadah, bersegera dan bersungguh-sungguh fi taatillah, dalam taat kepada Allah. Orang yang muraqabah akan gerak cepat untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada istilah kusala, malas-malasan.
Dia akan selalu berusaha sholat pun di awal waktu. Kemudian ya, tidak hanya setelah sholat awal waktu, tapi ketika melaksanakan sholat pun mengoptimalkan bagaimana bisa sehusu mungkin, seikhlas mungkin. Kenapa demikian? Karena dia merasa dipantau oleh Allah. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, orang yang muraqabah itu akan senantiasa mujanabatuz zunubi wal ma'asi. Dia akan berusaha menjauhi perbuatan maksiat. Bagaimana tidak? Dia meninggalkan itu karena Allah memantau terus. CCTV-nya melalui malaikat raqib atid tidak pernah lengah darinya. Seorang pejabat tidak akan korup. Seorang pedagang tidak akan culas di dalam berjualan, baik itu culas mengurangi timbangan, takaran, menjual barang kadaluarsa untuk dijadikan parsel. Tidak mungkin, karena dia merasa dimonitor oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau orang sudah merasa dimonitor oleh Allah hingga tidak berbuat maksiat, yakin akan tercipta keamanan dan kenyamanan. Yakin dunia ini akan seperti surga. Kita tidak akan khawatir menyimpan motor ataupun benda-benda yang lain ketika tergeletak di luar. Tidak akan khawatir. Nah, jadi kalau sekarang yang terjadi maksiat itu kenapa? Karena kita belum merasa dimonitor oleh Allah. Saya kadang-kadang melihat komunis dicaci maki, orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, betul nggak? Tapi sementara dalam kehidupan kita seperti kehilangan Tuhan, kehilangan Allah. Kalau orang meyakini adanya Tuhan atau adanya Allah, nggak akan maksiat, nggak akan korup. Jadi jangan menuding orang itu terkutuk, terlaknat, sementara itu tudingan ternyata sifatnya ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah. Ini ya, yang keempat ini yang perlu ditekankan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang muraqabah akan senantiasa khulatauhu bisolihin wal ulama. Dia akan bergaul dengan orang-orang soleh. Kenapa demikian? Karena bergaul dengan orang soleh bagaikan berada di tengah-tengah penjual minyak wangi. Yang pertama, dia bisa membeli. Kalau tidak membeli, diberi. Kalau tidak membeli dan diberi, setidaknya dia di tengah-tengah orang yang wangi, maka dia akan terbawa wangi. Begitulah orang yang senantiasa muraqabah itu. Ya, dia akan selalu berusaha bergaul dengan orang-orang baik karena ingin kecipratan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, orang yang muraqabah itu akan senantiasa muhasabatun nafs, akan senantiasa menintrospeksi diri, menghitung berapa kebaikan yang pernah dilakukan dan keburukan yang dilakukan pada setiap harinya. Para hadirin rahimakumullah, itulah sebagian daripada hikmah bermuraqabah. Lalu apa fadilahnya? Fadilahnya daripada muraqabah, yang pertama akan dicintai orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang jujur, karena dia orang-orang baik. Suatu contoh, ada seorang santri agak cemburu kepada kiainya. Kiai, kenapa sih teman saya itu saja yang disayang oleh kiai? Kami ini juga santri kiai, tapi sepertinya kiai kurang begitu perhatian dan sayang kepada kami. Kiai itu tidak menjawab dengan alasan A, B, C, D, tapi kiai itu menyuruh, sini kamu ya besok pagi. Lalu setiap santrinya itu 10 orang dikasih seekor ayam dan sebilah pisau. Kata kiai, potonglah ayam ini di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Lalu setiap santri itu menyebar. Ada yang ke hutan, ke sawah, ke gunung, menyembelih ya ayam tersebut. Setelah itu berkumpullah 10 santri itu. Si 10 santri yang 9 itu menyembelih, yang 1 yang dikatakan
oleh teman-temannya yang dicintai oleh gurunya tidak menyembelih. Ditanya, kenapa kamu tidak menyembelih ayam itu? Jawabannya, guru, saya mencari tempat kemana-mana tidak diketahui siapapun, tidak menemukan. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Nah, kata gurunya, nah inilah anak-anakku, kenapa aku sayang sama dia? Karena dia memang orang yang senantiasa muraqabah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, muraqabah akan menjadikan kita hidup barokah. Suatu saat Umar bin Khattab lewat seorang pengembala kambing yang begitu banyak. Ditanya oleh Umar, kambing siapa nak? Ini kambing tuan saya. Waduh, banyak sekali. Ya, tuanmu tahu nggak berapa jumlah kambing ini yang digembalakan oleh kamu? Jangankan tuan saya juga tahu jumlahnya berapa. Nah, kebetulan kalau tuanmu tidak tahu, kata Umar bin Khattab, jual aja tuh beberapa ekor kambing itu. Nanti kan kamu dapat uang. Saya akan bayar 2 kali lipat. Apa jawaban si penggembala tadi? Singkat tapi menusuk hati Umar. Tuan saya tidak tahu, tapi Tuhan saya maha tahu. Umar bergetar mendengar kata-kata itu. Di mana tuanmu sekarang? Dicarilah tuannya. Singkat cerita, Umar membeli hamba saya itu lalu membebaskannya. Inilah Pak, sifat muraqabah. Dan yang terakhir, di akhirat nanti orang yang menanamkan sifat muraqabah akan mendapatkan naungan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi yaumi la zilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Siapa di antaranya? Adalah orang yang muraqabah, yaitu orang ketika digoda untuk berbuat maksiat, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, para hadirin rahimakumullah, begitu besarnya sifat muraqabah ini. Ya, ini merupakan satu tolok ukur atau pondasi untuk menjadikan orang bertakwa. Mari kita sama-sama tanamkan sifat muraqabah dalam hati kita, perlahan tapi pasti, yang akhirnya kita sampai kepada tahapan orang yang benar-benar selalu merasa gerak-geriknya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita muraqabah? Syaikhullah mengatakan, zikrullah, la tatrukiz zikra, jangan kau tinggalkan zikir. Menyebut namanya, menyebut nama Allah, mengingat selalu nama Allah. Maka di situ kita akan selalu memiliki sifat muraqabah, dan nantinya kita akan mendapatkan hikmah dan fadilah yang begitu besar tadi. Mudah-mudahan kultum kali ini memberikan satu pencerahan kepada kita sekalian. Saat kita Ramadan berakhir, kita tidak hanya mendapatkan fadilah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, tapi juga kita sekaligus mendapatkan hikmah di dalam melaksanakan ibadah puasa tadi. Hadanallahu akum azmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.